Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Dan pagi ini kita akan membahas salah satu tema tentang kepribadian perempuan di era digitalisasi. Yang menjadi sosok narasumber sekarang adalah perempuan yang menginspirasi. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi ini, yaitu Ibu Dr. Honoris Causa. Storin, channel yang penuh inspirasi Halo motivasi. Bunda, sehat Bunda? Sehat selalu. Woi, Gembira. sehat selalu dan semangat nih Bunda nih Semangat. gitu ya. Terima kasih Bunda sudah Ceria. sudah hadir di studio kita dan mau berbagi mungkin pengalaman, informasi dan edukasi juga untuk para pemirsa opini juga kayak gitu Bunda ya. Nah Bunda Mis, dengan tema kita yaitu kepribadian perempuan di era digitalisasi. Tapi sebelum kita ke tema inti, pasti banyak para pemirsa yang masih penasaran nih bagaimana background dari Bunda Mis sendiri. Yang orang banyak bingung itu Apa Min? pendidikan SMKK, tapi kok bisa doktor, bisa mas gitu. Iya, Mungkin itu pertanyaan yang perlu iya, dijawab iya. yang banyak bertanya. Boleh Bunda klarifikasi juga mungkin iya, gitu. iya. Dari background ilmu seperti apa dan mungkin perjalanan pendidikan atau major yang Bunda kuasain itu seperti Iya. apa? Jadi begini, saya itu kan pendidikan akademik saya itu hanya SMKK gitu ya. Tapi saya mampu mengembangkan diri saya melebihi dari apa yang ditargetkan gitu, dari rata-rata. Mungkin karena saya belajar di John Robert Power ya, sekolah pengembangan kepribadian. Nah di sana kan kita diajarin bagaimana cara kita mengembangkan diri kita, yaitu bagaimana cara kita mempromosikan diri kita, personal branding gitu. Ya, menaikkan, mengembangkan personal branding kita gitu ya. Saya diajarin gitu. Jadi ya di samping itu saya juga dulu kursus jurnalistik. Jadi saya padukan antara kemampuan pengembangan diri saya, ilmu saya itu dengan saya aplikasikan di media gitu. Sehingga media itulah yang menaikkan personal branding saya gitu. Sehingga banyak akademi-akademi universitas memanggil saya, mengundang saya, lembaga-lembaga mengundang saya, dan kemudian dari situlah American Institute of Management itu terpanggil menginikan saya. Tapi itu juga dulu referensi dari ini juga dari Sekda Provinsi Bengkulu. Kebetulan saya juga dekat dulu waktu itu Pak Wahidun Jangjaya ya. Nah saya memang secara pribadi saya dekat gitu. Kemudian juga ada Ketua DPR waktu itu Pak Udari Hamid gitu kan. Jadi mereka itulah yang merekomendasi ke saya gitu. Orang-orang yang membantu juga Bunda ya mendapatkan gelar ini karena Dokter Honoris Causa ini nggak gampang kan Bunda gitu kan. Waktu itu baru saya sendiri. Memang saya banyak itu mendapat pro kontra ya waktu itu. Ya mungkin kalau nggak siap-siap mental, nggak siap menghadapin publish ya mungkin saya waktu itu down juga sih. Karena setiap saya diundang masuk TVRI ngundang saya apa gitu kan. Kan banyak itu. Saya dilecehkan benar. Sampai pernah ya waktu itu gubernurnya Pak siapa dia melecehkan saya di tengah publish, mengatakan itu itu kan itu dokter titel yang tidak pernah kuliah gitu. Tapi sebenarnya saya pikir itulah mungkin salah. Justru saya itu sudah mengaplikasikan ilmu saya ya setahap itu mungkin karena saya merasakan bahwa saya itu memang aktif di masyarakat gitu. Aktif saya mengembangkan bagaimana saya mengembangkan orang lain dengan ilmu saya itu. Gitu. Artinya dampak dan impact-nya sudah langsung ada. Gitu. Bukannya sekedar teori, bukan hanya sekedar nilai saja. Gitu kan? Ya praktisi gitu kan, saya langsung praktek gitu. Ada yang menilai itu gitu kan. Gitu. Dan ada yang melihat bahwa Bunda punya dampak yang signifikan mungkin di masyarakat, artinya diberikan gelar Dokter Honoris Causa. Sudah gitu saya juga kan dulu saya pernah meraih gelar 21 Kartini Indonesia. Tahun kapan Bunda? Pokoknya tahun anak saya masih bayi-bayi, masih balita-balita. Itu anak saya Korin sama Presti itu masih nyusuin. Saya sudah ninggalin, saya sudah ke Istana Negara. Saya itu ke Istana Negara udah 11 kali. Udah 11 kali. Ya. Jadi memang wajar, saya pikir hal yang wajar kalau saya mendapat gelar Dokter Honoris Causa itu ya. Karena memang saya sudah mengaplikasikan ilmu saya ke masyarakat. Iya. Nah, langsung masuk nih Bun. Kalau ditanya ketika itu gelar yang Bunda dapat artinya dari proses yang sangat panjang artinya kan. Nah, kalau Anas tanya spill dikit dong kalau perjalanan karir Bunda dari dulu Bunda ngerintis sampai sekarang mungkin kegiatannya apa? Ya. Kalau dulu kan saya kan punya salon. Ya salon saya juga
ngerias mantel segala macam. Dan saya juga apa yang saya tekunin saya ingin profesional. Bidang itu juga saya profesional. Kemudian kayaknya saya jenuh gitu. Jadi ya itu saya lebih ke pengembangan diri itu ya. Kebetulan anak saya kan juga psikolog alumni dari UGM. Jadi kita bersinergi. Selaras nih ya. Ya. Kayak gitu. Kita sinergikan. Akhirnya tahun 2006 kita buka Yayasan Corin Center gitu. Dan saya beralih profesi, yang itu adik saya gitu ya. Kemudian juga anak saya ini yaitu sama anak saya, dan anak saya itu juga sebenarnya sebelum kita buka yayasan, kita tuh kan anak saya tuh lulus PNS sama lulus Bank Indonesia. Dia tolak Bank Indonesia, diambil PNS. Nah, pada saat itu orang Bank Indonesia melihat potensi dia diundang suruh melatih, itu ada beberapa orang karyawan, 10 orang kalau yang karyawan bank itu yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut nggak pernah lulus. Jadi dilatih sama anak saya, lulus 91 enggak. Nah, dari berarti ini 90% ya, dari 10 ya. Kemudian dari ini orang Bulog dengar informasi itu, kemudian dia ikut juga. Mereka ada ikut bikin kelompok 11 orang yang ini, yang apa tuh pelatihan gitu. 10 lulus, 1 enggak. Nah, mulai dari sinilah ya kedengar kemana kayak gitu kan. Dan anak saya juga memang konsekuen di situ gitu kan. Akhirnya banyak itu orang yang pelatihan CPNS itu gitu. Akhirnya kami juga karena orang Bank Indonesia yang membuka wawasan kami, kita buat yayasan Corin Center itu. Pun sampai sekarang bergerak ya. Alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang orang-orang Bank Indonesia juga selalu menggunakan jasa kita gitu ya. Baik outbound maupun apa tuh kegiatan asesmen tesnya. Alhamdulillah kami selalu masih di itu. Masih dipercaya. By the way, ini sebenarnya pimpinan saya sendiri di sana gitu kan. Baru ketemu di sini.